Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin Muhtar dengan NIM 24215042 dari kelas B Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Analisis Keamanan Cyber dengan judul Audit Keamanan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Kampus menggunakan pendekatan CAI Triad. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Latar belakang dan profil sistem. Sebelum masuk ke analisis, saya ingin menjelaskan dulu mengapa topik ini penting. Sistem informasi perpustakaan itu bukan sekedar tempat cari buku secara online, tetapi setiap hari digunakan oleh ratusan mahasiswa dan dosen untuk meminjam, memperpanjang, dan mengembalikan buku. Di dalamnya tersimpan data pribadi anggota mulai dari NIM, nama, program studi, alamat, sampai riwayat peminjaman. Data seperti ini tentu jadi incaran kalau sistemnya tidak diamankan dengan baik. Karena statusnya sebagai layanan resmi kampus, sistem ini juga wajib menjaga kerahasiaan data sivitas akademik sesuai kebijakan keamanan informasi institusi. Objek yang saya audit di sini adalah sistem informasi perpustakaan digital kampus yang mencakup katalog OPEC untuk pencarian koleksi, akun dan autentikasi anggota, modul sirkulasi peminjaman dan pengembalian, sampai integrasi login dan akun SSO kampus. Untuk slide yang ketiga yaitu arsitektur dan alur data sistem. Kalau kita lihat alurnya seperti ini. Anggota mengakses sistem lewat web atau aplikasi untuk login dan mencari katalog. Request itu kemudian diproses oleh server backend yang menangani autentikasi dan API sirkulasi. Setelah itu data diambil dan disimpan di basis data, baik data anggota maupun data koleksi buku. Nah, dari alur itu ada 3 titik yang menurut saya kritis. Yang pertama, from login anggota yang rawan diserang oleh brute force kalau tidak ada pembatasan percobaan login dan captcha. Dan yang kedua, session peminjaman, terutama di komputer publik perusahaan, yaitu berisiko untuk disalahgunakan kalau tidak otomatis logout. Dan yang ketiga, parameter pada API sirkulasi, yang bisa saja dimanipulasi untuk mengubah status pinjam dan kembali atau bahkan didenda. Lanjut slide 4 yaitu konsep CA Triad. Untuk menganalisis semua celah tadi, saya menggunakan kerangka CCA Triad yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan data hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak. Yang kedua, integrity atau keutuhan data, yaitu memastikan data tidak diubah dan dimanipulasi sembarangan. Untuk yang ketiga, availability atau ketersediaan, yaitu memastikan sistem tetap bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Nah, 3 aspek inilah yang akan saya bedah satu persatu. Dilanjut ke slide 5, yaitu analisis confidentiality. Kita mulai dari confidentiality. Setelah saya analisis, ada beberapa celah yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, kebijakan passwordnya masih lemah. Sistem tidak mewajibkan kombinasi karakter yang kuat, jadi anggota cenderung pakai password yang gampang ditebak. Yang kedua, belum ada multifaktor authentication, terutama untuk akun admin dan perpustakaan. Jadi cukup dengan username dan password saja sudah bisa masuk. Ketiga, session login tidak otomatis berakhir.
Ini berbahaya kalau dipakai di komputer publik perpustakaan, karena sesi sebelumnya bisa saja masih aktif atau disalahgunakan orang lain. Terakhir, komunikasi data belum sepenuhnya menggunakan HTTPS, sehingga data login berpotensi disadap karena dampaknya bisa menyebabkan pencurian akun dan kebocoran data pribadi anggota. Saya menilai tingkat ini resiko pada aspek tertinggi. Untuk slide 6, analisis integrity. Selanjutnya, aspek integrity. Di sini saya menemukan bahwa form pencarian dan input data anggota belum divalidasi dengan baik, sehingga rentan disusupi input yang tidak semestinya. Selain itu, hak akses pengguna juga masih terlalu longgar. Belum ada pembagian peran yang jelas antara anggota biasa, perpustakawan, dan admin. Sistem juga belum memiliki audit log, jadi kalau ada aktivitas mencurigakan seperti peminjaman atau perubahan data, itu sulit ditelusuri. Yang paling saya soroti, pengguna biasa berpotensi untuk mengakses fungsi admin atau mengubah status denda hanya dengan manipulasi parameter di URL atau di API. Karena berpotensi mengubah data transaksi secara tidak sah, saya menilai tingkat risikonya sedang hingga tinggi. Lanjut ke slide 7, yaitu analisis availability. Aspek terakhir dari CI Trade adalah availability. Temuan saya di sini, sistem belum memiliki backup data secara rutin. Jadi, kalau terjadi kegagalan data koleksi dan anggota berisiko hilang permanen. Sistem ini juga hanya bergantung pada satu server, tanpa redundansi, sehingga kalau server itu bermasalah, seluruh layanan bisa langsung lumpuh. Selain itu, sistem belum dilindungi dari serangan DOS dan DDoS, yang risikonya makin besar saat masa-masa sibuk seperti pendaftaran ulang dan menjelang ujian. Terakhir, belum ada monitoring sistem secara real time maupun captcha di halaman login, karena dampaknya itu membuat layanan sulit diakses saat dibutuhkan. Saya nilai tingkat risiko pada aspek ini sedang. Lanjut ke slide 8, yaitu tabel temuan dan tingkat risiko. Kalau dirangkum dari 3 aspek tadi, saya menemukan total 12 celah keamanan utama. Confidentiality berada di level risiko tinggi, integrity di level sedang menuju tinggi, dan availability di level sedang. Artinya, prioritas perbaikan paling mendesak ada pada 2 aspek. Pertama, yaitu menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengguna. Begitu. Dilanjut ke slide yang 9, yaitu rekomendasi perbaikan. Berdasarkan semua temuan tadi, saya merangkum beberapa rekomendasi perbaikan, yaitu pertama, menerapkan HTTPS di seluruh halaman serta enkripsi data anggota, baik saat dikirim maupun disimpan. Kedua, menerapkan kebijakan password yang kuat dan multifaktor authentication, khususnya untuk akun perpustakawan dan admin. Ketiga, menerapkan validasi input yang ketat dan membatasi hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing, atau biasa disebut dengan RBAC. Dan yang keempat, melakukan backup data secara rutin, mencatat audit log, serta memasang monitoring sistem secara real time. Kalau keempat langkah ini diterapkan secara konsisten, saya yakin risiko keamanan pada sistem bisa ditekan secara signifikan. Untuk slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, keamanan pengguna pada sistem informasi perpustakaan digital kampus ini masih perlu diperkuat, dengan resiko terbesar ada pada aspek kerahasiaan dan
integritas data. Oleh karena itu, penerapan autentikasi yang kuat, enkripsi data, validasi input, backup rutin, dan monitoring berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting agar layanan perpustakaan digital kampus ini lebih aman digunakan oleh seluruh sivitas akademika. Demikian presentasi tugas akhir dari saya, Muhammad Faizin Muhtar, NIM 2421542, kelas B, Program Studi Teknologi Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang jelas dari saya, bisa ditanyakan. Kami buka pertanyaan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.